Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghaniyil hamid alladzi a'ta li ibadihi ni'aman la yahsuruha al-'adad wallahu ladzu fadlin 'alal 'alamin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyuhul amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, ummatul Islam rahimakumullah. Tidak sedikit petunjuk di dalam Al-Quran dan Sunnah yang mendorong kita kaum muslimin untuk peduli dengan sesama, memiliki rasa kepedulian yang tinggi dan sensitif dengan penderitaan serta kesusahan saudara-saudara kita seiman. Al-Quranul Karim menyuruh kita untuk saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang yang beriman keseluruhan bagaikan tubuh yang satu. Idza ishtaka lahu udwun, apabila satu anggota tubuh sakit, tada'a lahu, maka akan terasa oleh sairul jasad, seluruh tubuh, bisahri wal humma, di mana kita tidak bisa tidur, seluruh tubuh merasa meriang, padahal yang ditimpa oleh penyakit adalah satu anggota dari tubuh itu. Begitulah perumpamaan yang begitu indah dan begitu dalam petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang jadi persoalan adalah petunjuk yang begitu indah, bahkan kita lihat diamalkan oleh sebagian orang yang tidak beragama dengan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diamalkan oleh non-muslim, oleh orang-orang yang tidak berakidah seperti akidah kita. Tapi mereka melihat ada nilai kebaikan di balik ajakan itu. Walaupun mungkin kebaikan yang mereka lihat adalah kebaikan yang terbatas, kebaikan material, hanya kenyamanan duniawi. Tapi setidaknya mereka mendapat buah dari nasihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari petunjuk firman Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita kaum muslimin kadang menyedihkan. Saya teringat ketika gempa dahulu, gempa 30 September di Sumatera Barat. Di saat orang sedang kesusahan, gedung runtuh, banyak yang meninggal, suasana kocar-kacir. Nah, tidak sedikit orang yang tanpa perasaan memanfaatkan situasi yang rumit dan sulit itu untuk mengeruk keuntungan, tidak peduli apakah itu akan menyusahkan dan menimbulkan mudarat kepada orang banyak. Saya ingat minyak sampai sekian puluh ribu 1 liter, dan semuanya dilakukan dengan sengaja, dan tidak sedikit yang melakukan itu juga kaum muslimin. Mudah-mudahan itu dilakukan karena ketidaktahuan, kejahilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Nah, begitu juga di saat-saat wabah menimpa seperti sekarang. Wabah COVID-19, coronavirus, yang membuat sendi-sendi kehidupan menjadi goyang. Tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang terdampak, bukan hanya kekurangan fasilitas yang mereka rasakan, tetapi malah tidak sedikit dari mereka yang kekurangan kebutuhan pokok mereka,
kekurangan makanan pokok mereka. Nah, apakah dalam kondisi seperti ini masih adakah di antara kaum muslimin yang memanfaatkan situasi di tengah-tengah saudaranya sedang bergelut dengan kesusahan seperti itu? Bukan perkara luxury, kebutuhan mewah, tapi ini perkara hidup, perkara qiwamu'is, penopang kehidupan. Saya teringat wahai kaum muslimin dengan kisah di tahun Ramadan, di tahun paceklik kekeringan yang diceritakan itu terjadi di masa Amirul Mukminin Umar Al-Faruq, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, di mana kondisi begitu sulit, yang akan dimakan tidak ada, keadaan diperparah dengan tidak turunnya hujan sehingga tidak ada tumbuhan dan binatang ternak pun banyak yang mati. Begitulah kondisi yang berat di zaman itu. Nah, ketika masyarakat datang kepada Umar bin Al-Khattab mengadukan tentang kondisi mereka yang sudah tidak ada lagi jalan keluar, maka apa jawaban Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab? Isbiru wahtasibu. Bersabarlah kamu sekalian dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memang itu adalah sikap mendasar yang tidak boleh hilang dari kita orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Beri berita gembira orang-orang yang sabar. Karena itu ada ihtisab, ada harapan kita di dalam kesabaran ini, yaitu busyra, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin berharap mudah-mudahan sebelum sore tiba akan ada jalan keluar. Yufarrijullah, Allah akan memberikan kelapangan jalan keluar dari kesusahan yang kita hadapi ini. Tidak lama setelah itu bertersiarlah berita ada 1000 onta, satu kafilah dagang yang datang dari Syam, membawa barang-barang yang tentu sangat dibutuhkan di kota Madinah ketika itu. Siapa yang punya? Dzun Nurain, Utsman bin Affan radhiyallahu an, pedagang besar, konglomerat di zaman itu kalau kita bandingkan dengan kondisi sekarang. Unta yang banyak membawa barang dagangan. Coba bayangkan di saat orang lain tidak bisa mendatangkan, di saat pedagang-pedagang lain kesusahan, di saat itu Umar bin Al-Khattab berharap agar ada jalan keluar. Coba lihat kebutuhan pasar ketika itu. Kalau pebisnis hari ini melihat peluang seperti itu dan dia hanya mengandalkan keuntungan lipat ganda, ini adalah peluang besar. Orang bisa berlipat-lipat kekayaan. Tapi apa yang terjadi pada Utsman ibn Affan ketika kafilah yang begitu banyak membawa barang itu sampai di depan rumahnya dan dia turunkan barang-barangnya? Apakah Utsman bin Affan tidak melihat kondisi pasar? Tentu. Dia pedagang yang ulung. Sudah bertahun-tahun dia melakukan kegiatan perdagangan. Nah, tapi apakah Utsman bin Affan memanfaatkan situasi dan keadaan yang seperti itu, yang tidak hanya sebatas kebutuhan orang, tetapi kebutuhan itu semakin tinggi disebabkan oleh ujian musim panas, kemarau yang panjang dan paceklik
yang merupakan ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Tentu di sini berbicara bukan hanya nalar bisnis, tetapi juga adalah guratan-guratan keimanan yang ada di dalam kalbu. Bukan hanya yang berbicara adalah semangat untuk meraih keuntungan material, tapi juga harapan-harapan keimanan untuk mendapatkan pahala berlipat ganda. Nah, ketika itu datang para pedagang ke rumah Utsman menawar dagangan. Tentu ini adalah pedagang pengecer. Mereka mengatakan, juallah kepada kami wahai Utsman. Utsman tahu apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Kesempatan, peluang bisnis. Akhirnya Umar menawar, berapa kalian? Kam turbihunani? Berapa kalian beri saya keuntungan dari dagangan saya ini? Para pedagang mengatakan, a'tika dirham bidirhamain. Kami berikan 1 dirham harga barangmu, kami beli dengan 2 dirham. Maknanya engkau mendapatkan keuntungan 100%. Utsman tersenyum sambil berkata, siapa yang bisa menambah lebih dari itu? Ada yang berkata berani, kami berikan dirham, kami berikan 1 dirham engkau dengan 3 dirham. Utsman masih berkata, siapa yang bisa melebihkan? Sampai akhirnya mereka menawar 1 dirham, kami berikan 5 dirham. Harga barangmu 1 dirham, kami berikan 5. Berarti kamu telah mendapatkan berapa? 400%. Tapi kata Utsman, saya ingin diberikan lebih dari itu. Kata para pedagang, tidak ada lagi pedagang Madinah selain kami. Siapa yang akan mampu memberikan engkau lebih dari 5 dirham untuk nilai barang 1 dirham? Kata Utsman, itu aku diberikan dirham bi'ashar. Aku diberikan keuntungan 1 dirham nilainya 10. Semua orang terheran. Kenapa? Karena tidak mungkin ada pedagang yang berani memberikan keuntungan sebesar itu di saat seperti itu. Mereka bertanya, man? Siapa? Kata Utsman, innallah a'tani. Allah lah yang memberikan kepadaku bikulli dirhamin asyratan. Setiap dirham aku dapatkan 10. Fahal indakum ziyadah? Kata Utsman. Apakah kalian bisa melebihi dari itu? Faqalu la. Para pedagang berkata, tidak, kami tidak mampu lebih dari itu. Faqala, mendengarkan mereka sudah menyerah. Karena tidak mungkin mereka tawar-menawar dengan imbalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Utsman ibn Affan radhiyallahu an? Inni ushhidullah ta'ala anni ja'altu ma hamalat hadhihi al-'iru sadaqatan ala fuqara'il muslimin. Sungguhnya aku bersaksi kepada Allah. Kejadikan Allah sebagai saksi. Sesungguhnya aku menjadikan seluruh yang dibawa oleh kafilah dagang ini, aku bagikan sebagai sedekah untuk fuqara kaum muslimin. Apa yang diharapkan oleh Utsman? La abtaghi min ahadin dirhaman wala dinara. Saya tidak mengharapkan dari siapapun dirham dan dinar. Wa innama abtaghi thawab Allah wa ridah. Saya hanya mengharapkan balasan dari Allah dan ridhanya. Masya Allah. Jiwa seperti ini yang sudah lama hilang lenyap dari banyak orang. Yang semestinya inilah pakaian kita kaum muslimin.
Malah yang tampak oleh kita adalah dalam kesulitan, dalam kesusahan umat, tidak sedikit orang yang menghilangkan rasa kemanusiaan. Dia lipat gandakan. Bahkan tidak sedikit yang melakukan spekulasi, ihtikar. Padahal seluruh ulama dalam berbagai madhab mengatakan bahwa spekulasi, menahan barang, ini katakan ihtikar, habsu malin au manfaatin au amalin walimtina'u an bai'ihi au badlihi hatta yaghluwa si'ruhu ghala fahishan ghaira mu'tad. Orang yang mencoba menahan barang, memanfaatkan kesempatan, kebetulan dia punya link perdagangan yang kuat, yang hebat, dia tahan barang kebutuhan pokok orang sehingga akhirnya membubung tinggi. Dengan itu dia mengambil keuntungan. Dia campakkan perasaan kemanusiaannya. Dia tidak peduli rintihan fuqara dan masakin. Yang penting bagi dia adalah kekayaan yang tidak akan pernah puas-puasnya walaupun dia mendapat seberapapun. Cobalah renungkan ini, baik kaum muslimin. Tidakkah kita tahu bahwa Nabi SAW mengatakan al-muhtakir, orang yang spekulan seperti itu adalah khati, orang yang salah, melakukan kemaksiatan. Berdasarkan itu, makanya para ulama sepakat mengatakan bahwa walaupun nanti mazhab Hanafi mengatakan makruh tahrim, tapi mereka sepakat semuanya mengatakan bahwa cara-cara spekulasi seperti itu adalah dilarang dan dibenci di dalam syariat Islam. Semoga menjadi renungan kita semua. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.